Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faris Maulida, NIM 105 10809 IS3. Saya mengerjakan ujian akhir semester pemrograman web yang saya disuruh kayak buat web server gitu. Nah, outputnya kayak ini. Jadi disuruh buat database juga dikoneksin ke PHP admin. Pertama, kalau sebelum ini kita aktifin dulu XAMPP-nya. Jadi si Apache sama MySQL-nya di start. Kalau udah, baru buka ke localhost di Microsoft Edge ya. Kalau saya di Microsoft Edge, localhost phpMyAdmin. Nah, nanti muncul kayak gini. Nah, awal-awal saya awal-awal sebelum membuat tabel kan, karena di soal UAS disuruh buat database dengan nama NIM jadwal. Nah, berarti saya new, misalnya awal-awal nih, pas awal database nya tadi NIM sama jadwal. Nah, habis itu create. Nah, jadinya ini. Nah, dari sini kan udah dapet database-nya masih tadi. Database-nya NIM sama jadwal. Nah, kita disuruh buat nih tabel guru, jadwal sama kelas di PHP admin-nya. Berarti di tabel ini kan awalnya kita udah buat nih si database. Nah, di dalamnya kita isi lagi tabel, suruh buat tabel new misalnya. New. Nah, di sini kan kayak lihat nih contohnya. Contoh nih. Kayak guru ada NIP, nama, pangkat, golongan, mata pelajaran binaan. Nah, berarti sini kan ada 1 2 3 4. Nah, berarti kita hitung dulu di sini ya. Di sini kan 1 2 3 4. Oh ya udah, berarti benar nih 4 pas. Berarti di sini NIP isi gitu, di sini di kolom ini NIP, di sini nama guru, terus di sini pangkat golongan, terus di bawahnya mata pelajaran binaan. Nah, terus tipenya saya kemarin itu NIP karena NIP angka itu integer. Nah, terus karena keterangan di UAS-nya primary key, harus ada primary key, ini PK, berarti NIP kita primary key, kita ke sini ke null index. Nah, kalau kan si NIP ya yang di primary key-nya, ya udah berarti NIP doang yang kita primary. Oke, kalau udah misalnya udah jadi nih, kan baru NIP, terus nama guru varchar misalnya gitu, terus pangkat golongan apa, pangkat golongan tuh kan misalnya kayak apa ya, pangkat golongan kalau nggak salah varchar kayak kemarin itu. Jadi kalau guru jadinya misalnya tabel guru nih kayak gini, ini kurang lebih kayak gini tuh. Ini kan iya kayak tuh, ini tabel guru nih, tabel guru NIP nama guru, pangkat golongan, sama mata pelajaran binaan nih. Nah, tuh jadinya gini, kayak nanti di insert kayak nama guru berapa, NIP-nya, namanya, pangkat golongannya. Nah, terus nih kan udah tabel guru, nama Suharyati, Jimmy Pandu sama Hartono. Nah, ini udah ya, ini udah semua, Jimmy Pandu sama Hartono. Nah, terus dari tabel jadwal sebenarnya sama, kita kan tadi guru udah kita buat, sekarang jadwal kayak new misalnya jadwal kayak gini, tabel kayak awal lagi sama kayak guru. Jadwal bedanya ada 1 2 3 4 5, ada 5, berarti di sini ini kan ada 1 2 3 4. Nah, kalau mau nambahin di sini di ini add kolom, misalnya kurang 1 nih, nambahin 1, udah tinggal ketik kode jadwal hari, terus jam, misal gitu-gitu.
Nah, nanti hasilnya kayak gini pas udah digo. Oh sorry kan pas jadwal di jadwal kan PK-nya kode jadwal sama yang di PK di sini kode jadwal, di sininya PK primary key. Nah hasilnya nanti kayak seperti ini nih, contohnya nih, contoh gini deh satu, kayak kita lihat soal nih, kode jadwal J1 hari Selasa jam 2 tuh Suharyati. Nah ini kan 48 ini Suharyati. Nah itu terus kode kelasnya itu kayak gitu. Ini hasil pas di dalam tabel si jadwal. Terus habis itu ke kelas nih, tabel kelas sama new. Kita mau buat kelasnya dulu. Kelas di kelas kan ada kode kelas, nama kelas, kapasitas, status 1 2 3 4, berarti kita buat 4 1 2 3 4 udah buat kelas samain kayak di soal, sama primary key-nya null indeksnya primary. Kalau udah, nah hasilnya kayak gini outputnya. Nah contoh deh satu, nah nih K1 K101 kelas 1.1 nih, berarti kode kelas K101 kelas 1.1 kapasitas 30 status aktif. Nah ini contohnya. Oke kalau udah oh ya kan tadi kita disuruh buat FK1 FK2 foreign key di NIP sama kode kelas di jadwal. Di database jadwal kita klik jadwalnya, terus kita buka struktur. Nah kita buka relation view. Nah saya kemarin buat foreign key itu seperti ini. Jadi kan dia ada dua ya, NIP sama kode kelas. Berarti kita ini ininya FK jadwal guru ya, FK jadwal guru, terus kolomnya NIP ininya database nya 105 NIM jadwal, ini tabelnya tabel guru nih, karena NIP ada di tabel guru, tabel guru, kolomnya kolom NIP karena NIP kan yang disuruh. Nah terus kalau ini on delete cascade. Nah ini udah selesai karena kode kelas FK jadwal kelas. Oke, kenapa jadwal kelas? Karena kan FK jadwal kelas foreign key jadwal nih, ada di jadwal nih si kelasnya, kode kelasnya. Nah kenapa jadwal ada di folder kode kelas ada di tabel jadwal. Nah kelasnya itu ada di tabel kelas. Nah gitu. Nih si kode kelasnya kan PK, jadi dia kayak gini, maksudnya kayak primary sih sebenarnya, dia primary tapi dibikin FK. Gimana jelasin ya? Ya gitu. Pokoknya sama kayak ini di atas. Berarti ininya database ya kode kelas. Ininya database ya ini sama karena ininya sama, ini NIM yang kita buat di sini, NIM jadwal. Terus tabel kelas, kolom kode kelas. Udah, kalau udah nih kita kalau sudah semua, kalau udah buat di tabel semua, berikan primary. Ini udah. Nah tinggal bikin sebuah folder. Nah saya buat di ini dulu kemarin. Nah potong
kan kita disuruh buatlah sebuah folder di web server dengan nama. Nah, kita buat di C. Nah, XMPP baru tdocs. Nah, kita kayak new, kayak ketik nih, kan disuruhnya kayak uas nama nim, uas nama nim. Oke, udah buat index. Nah, kalau ini saya buat di ini, sorry, uas variabelnya ini index. Nah, indeks saya gini. Nah, buat kayak gini kan disuruh. Nah, php include koneksi jadwal uas di uas 10106. Terus karena di sini kan suruh uji program jadwal kelas. Nah, saya pakai background color gray, jadi heading 1 uji untuk memunculkan tulisan ini. Oke, karena ada linknya tambah jadwal di sini saya ketik rf tambah.php tambah jadwal. Habis itu kayak kode jadwal, nama guru, nama kelas, hari, jam, aksi. Nah, buat aja kayak th kode jadwal, tutup th tutup th, nama guru, nama kelas, hari, jam, aksi. Nah, udah semua jadwal tdphp echo diulang. Nah, kayak pakai on click, kaitan konfirmasi, harus di aksi harus ada hapus. Nah, hapus pas call span-nya sini kita pakai call span di belum ada data jadwal. Kalau misalnya nanti nggak ada jadwalnya, nggak kedetek, berarti habis itu konfirmasi, kemudian save di folder ini. Nah, habis itu ke sini, isi dari tabel merupakan hasil query database, halaman untuk tombol tambah data sama tombol tambah data. Oh, kayak tombol data delete gitu ya. Kita buat pertama koneksiin dulu. Nih, koneksi ini yang kita koneksiin ke PHP admin. Kan di PHP adminnya kan kita ini nih, di sini. Nah, konekin ke ini sini. Localhost root 1.0 jadwal. Kalau udah baru tambah PHP. Nah, di sini include kode jadwal, kode jadwal nih. Nih, kode jadwal nih kode kelas, hari, jam. Nah, start koneksi jadwal query, jadwal intro, koneksi jadwal. Di situ kita ke doctype html, uji program jadwal pakai heading lagi. Titelnya uji program jadwal. Background color ini uji program tambah data jadwal. Terus bikin kode jadwal, saya paddingnya 5. Kode jadwal nip. Nih, tipenya teks, namanya kode jadwal. Di situ nip, itu select namanya nip, value-nya kita ini harus ada kayak apa ya namanya, pilih guru kayak gini. Nah, pilih guru option ya. Kalau udah, terus ke query select nama guru, jadi biar dia kedetek nama gurunya tuh siapa aja. Nah, di situ kode kelas sama pilih kelas, ada option pilih kelas. Nah, di nama kelasnya get data kelas, terus kemudian hari pilih hari kayak pilih hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ya, Jumat. Terus jamnya jam 1 sampai jam 4, pilih jam. Kalau udah simpan. Nah, habis itu ke codingan hapus, php include koneksi get kode jadwal.
ke jadwal script MySQL koneksi execute. Nah kalau udah kita buka nih, misalnya udah save, udah disimpan di folder semua yang UAS nama nim, kita buka. Contoh localhost php and UAS terus tidak. Nah kita misalnya mau tambah jadwal, kode jadwal kid 201, pilih guru Jimmy Pandu, pilih kelas ya. Nih pilih hari Selasa, jamnya jam 4 misalnya, simpan, data jadwal tersimpan. Oke, nah tuh simpan di sini. Kalau misalnya kita mau hapus, bisa hapus data ini. Oke, udah gitu hasil akhirnya. Cukup sekian dari saya, Faris Maulida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.